Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Endi, NPM 435 10 520 dari kelas 4B. Di sini saya akan membacakan pertemuan keempat, yaitu Scalable CSS arsitektur dan preprosesor. Scalable CSS arsitektur dan prosesor. Topik utamanya itu membangun arsitektur CSS yang scalable dan mudah dipelihara. Target audiensnya itu mahasiswa dan pembangunan web. Fokus arsitekturalnya itu memanajemen konflik nama kelas, modularitas preprosesor, dan perbandingan paradigma penataan gaya. Capaian pembelajarannya itu learning outcomes atau disebut itu menerapkan metodologi BEM untuk mencegah konflik nama kelas dan menciptakan kode modular, menggunakan fitur CSS Processor untuk menulis kode yang lebih bersih, menganalisis trade-off tentara CSS tradisional, dan pendekatan utility first, mengimplementasikan fitur CSS modern bawaan browser tanpa bantuan alat. Pada akhir sesi ini, Anda diharapkan mampu merancang sistem penataan gaya tidak rapuh saat proses membesar. Anda memiliki dasar analisis untuk memilih alat-alat yang paling tepat, baik itu SAS, Tailwind, maupun CSS. Sifat global CSS dan efek samping, yaitu sifat globalnya itu semua deklarasi kelas CSS secara bawaan berlaku untuk seluruh halaman aplikasi. Set efeknya itu perubahan di satu tempat berdampak terduga di tempat lain. CSS spesifiknya itu wars, persaingan, menaikkan skor selektor. Alasan utama mengapa CSS sulit diatur pada skala besar yaitu sifatnya global. Jika Anda mendefinisikan kelas card dengan paling tertentu, aturan tersebut akan menyebar ke setiap elemen berkelas card di seluruh proyek. Metodologi BEM tersebut Block Element Modifier. BEM adalah standar konferensi penamaan untuk memecah termuka menjadi blok-blok independen. Blok entitas mandiri yang memiliki makna utuh, contoh card. Elemennya itu bagian internal dari blok, contoh card title. Modifiernya itu varian gaya atau status, contoh card fitur. Untuk menjinakkan sifat global CSS industri membutuhkan ruang nama atau namespace. BEM menciptakan ruang nama semu ini dengan pemisahan garis bawah ganda dan tanda hubung ganda. Secara arsitektural, BEM memastikan struktur kelas tetap datar, flat, menghindari penggunaan selektor bersarang atau nested yang meningkatkan spesifitas secara berlebihan. Di sini ada hutang teknis event only CSS. Disiplin tim atau disebut dengan metodologi hanya akan berhasil jika seluruh pengembang mematuhinya dengan ketat. Read only code atau disebut dengan kode yang bisa ditambah tapi terlalu menakutkan untuk dibaca atau dimodifikasi. Event only CSS tersebut praktik buruk di mana pengembang selalu menaruh kode baru di bagian paling bawah file. Tantangan terbesarnya itu adalah metodologi arsitektural bukanlah kompetisi mesin, melainkan kedisiplinan manusia. Sangat menggoda bagi pengembang yang dikejar tenggat waktu untuk mengambil jalan pintas dengan menulis utilitas kotor atau menumpuk selektor. Eksistensi bahasa CSS Processor atau disebut dengan SAS atau SCSS. Prosesor bahasa script yang memperluas CSS murni dengan fitur pemrograman nyata. Transpilation yaitu proses konversi kode CSS menjadi CSS standar agar dapat dibaca oleh browser. Nesting, kemampuan menulis atur CSS secara bersarang mengikuti hierarki HTML asli. Variabelnya itu menyimpan nilai yang sering dipakai. CSS tradisional dulunya sangat kaku karena tidak memiliki variabel atau logika. SAS hadir dengan sintaks CSS untuk memberikan kekuatan super tersebut. Fitur nesting memungkinkan arsitek untuk mengelompokkan gaya atau komponen di dalam
satu blok kurang kurawal, membuat kode lebih terstruktur. Namun nesting harus dibatasi maksimal 3 level agar tidak menciptakan skor spesifitas yang terlalu tinggi. Sementara itu, fitur variabel memastikan bahwa jika perusahaan mengubah warna logo, Anda hanya perlu mengubah satu baris variabel dan perubahan tersebut akan diterapkan otomatis ke seluruh aplikasi saat dikompilasi. Pemrograman fungsional pada gaya SAS, Mixin, Function, dan Partials. Mixin adalah kelompok deklarasi CSS yang digunakan kembali, disebut dengan reusable dan bisa menerima argumen. Function adalah melakukan operasi logika dan matematika. Partials dan import memecah file CSS besar menjadi modul-modul kecil dengan awal garis bawah. Arsitektur yang baik menurut penerapan prinsip Derye, don't repeat yourself. SAS memfasilitasi untuk melalui Mixin jika Anda memiliki logika repantan flexbox ke tengah yang selalu diulang-ulang. Anda bisa membungkusnya dalam satu Mixin dan memanggilnya di mana-mana. Penting adalah partials. Daripada memiliki satu file CSS berukuran puluhan ribu baris, Anda memecah menjadi file modular yang fokus pada satu tugas saat proses build. Paradigma yang berada utility first konsep. Utility first adalah menyediakan ribuan kelas kecil dengan satu tujuan fungsional spesifik. Markup driven adalah pengembangan membangun termuka langsung di file HTML tanpa harus berpindah ke file CSS. Hentikan pertumbuhan file adalah ukuran file CSS berhenti membengkak meskipun aplikasi bertambah besar. Pendekatan utility first yang dilakukan dipopulerkan Tailwind. CSS membuang jauh-jauh teori semantik BIM. Alih-alih memikirkan nama kelas baru yang rumit untuk setiap komponen, Anda menggunakan kelas-kelas utilitas siap pakai secara langsung. Meskipun membuat markup HTML terlihat penuh sesak, pendekatan ini memecah masalah pemeliharaan yang parah. Sistem desain kerja, desain tokens dan JIT compiler. Desain tokens adalah nilai desain baku. Konsistensi tim memaksa seluruh pengembang menggunakan skala metrik yang persis sama. JIT atau disebut dengan just in time compiler memindai proyek yang hanya menghasilkan kelas CSS yang benar digunakan di HTML. Evolusi standar browser fitur CSS modern native atau disebut dengan custom properties. CSS custom properties adalah variabel asli bawaan browser yang hidup di dalam DOM. Modifikasi rutin adalah nilainya bisa diubah secara langsung oleh JavaScript atau media query. Fungsi kalkulasi adalah menggunakan calc untuk perhitungan proporsi, campuran persentase, dan pixel. Fluid tipografi menggunakan Calm. Browser saat ini sangat canggih dan mengadopsi banyak fitur yang dulunya hanya di prosesor. Perbedaan paling mendasar antar variabel CSS dan CSS custom properties adalah keberadaannya setelah kompilasi variabel CSS asli tetap hidup di memori browser atau DOM, sehingga kita bisa mengubah nilainya secara dinamis saat aplikasi berjalan. Ini adalah arsitektur terbaik untuk membuat fitur dark mode. Kemampuan logika native lanjutan pseudo classes dan logika properties. Parent selector atau disebut dengan hash memungkinkan pemberian gaya pada elemen induk berdasarkan kondisi elemen anaknya. Grouping is where menyederhanakan seleksi komponen tanpa memicu spesifikasi. Selama 20 tahun pengembangan memimpinkan fitur untuk menargetkan induk jika tertentu ada di dalamnya. Kini fitur ini hadir secara bawaan atau native melalui pseudo class, memungkinkan gaya konseptual yang sebelumnya mustahil tanpa bantuan JavaScript.
Selanjutnya, untuk aplikasi yang menargetkan pengguna global, pengguna pemerintah, kaku seperti margin leaf adalah kesalahan. Paradigma rekreatif CSS in JS membangunkan logika dan gaya. CSS dan JS memindahkan aturan CSS dari file terpisah langsung ke dalam file JavaScript komponen. Scooped style default, kelas unik dihasilkan secara otomatis. Dynamic styling, gaya dapat berubah instan merespon data variabel langsung dari JavaScript. Routine overhead, mengorbankan beban kerja prosesor kerja karena browser harus menghitung gaya ini saat aplikasi berjalan. Evaluasi arsitektur frontend yang berpusat pada komponen seperti React memicu lahirnya CSS dan JS. Pemikirannya sederhana. Jika struktur HTML logika JS sudah digabung di dalam komponen, mengapa gaya harus dipisahkan? Pendekatan ini otomatis memecah masalah kebocoran kelas tanpa perlu disiplin BEM. Integrasi keislaman, ketentuan dan efisiensi. Authority BEM modularitas dalam manifestasi menjaga sistem agar tidak batal. Larangan israf, prinsip perangkat lunak, dry, mencegah redundansi sejalan dengan larangan pemborongan sumber daya. Ta'awun yaitu komponen utilitas kecil di Taulin bekerja saling membentuk satu kesatuan. Ihsan menulis kode yang dipelihara. Evaluasi kesimpulannya itu adalah langkah selanjutnya. Sifat global CSS adalah bom waktu metodologi dan sistem arsitektur mengubah anarki tersebut menjadi modul yang dapat diprediksi. Tidak ada solusi peluru perak. Gunakan kekuatan platform bawaan browser secara optimal. Materi pertemuan berikutnya itu adalah JavaScript Underdog. Sekian dari saya, Suendi. Lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.